JCers, fakta Alkitab kali ini masih membahas suku-suku bangsa Israel. Dan yang mau kita bahas sekarang ialah Naftali, putra ke-6 Israel. Namanya pertama kali muncul dalam Kejadian 30 ayat 8. Sebelum lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar JCers tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jawaban. Latar belakang. Naftali adalah putra ke-6 Yakub dari istrinya yang bernama Bilha. Nama Naftali memiliki arti yang bergulat. Ibu kandungnya adalah Bilha, tetapi ia dianggap sebagai anak Rahel. Rahel yang mandul menyerahkan Bilha yang adalah budaknya untuk tidur dengan Yakub. Hal ini bertentangan dengan kakak perempuannya, Lea yang sudah melahirkan 4 anak lelaki bagi Yakub. Rahel sangat bersukacita ketika Naftali lahir, dan ia mengatakan, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang." Kejadian 30 ayat 8. Berkat Yakub atas Naftali. Dalam Kejadian 49, Yakub memberikan berkat sekaligus nubuatan dalam bentuk metafora untuk masing-masing anaknya yang sekaligus menggambarkan karakter mereka. Untuk Naftali, Yakub berkata, "Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah." Kejadian 49 ayat 21. Kyle M. Yates mengatakan dalam tafsiran Alkitab Wycliffe bahwa nubuatan Yakub terhadap Naftali memiliki arti sebagai berikut. Rusa betina yang terlepas memiliki arti hewan liar, cepat, namun cantik yang menyenangi kebebasan. Naftali akan menikmati alam ciptaan Allah dan ia akan melahirkan anak-anak indah. Namun, masih ada beberapa interpretasi lain dari para teolog mengenai nubuatan Yakub atas Naftali. Keturunan Naftali. Alkitab tidak mencatat nama istri Naftali, namun dalam 1 Tawarik 7 ayat 13 dituliskan bahwa nama anak-anaknya ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Dari merekalah keturunan Naftali lahir dan bertambah banyak di Mesir sehingga menjadi suku Naftali. Ketika Musa melakukan sensus pertama, sebelum masuk tanah Kanaan, bilangan 1-4, dituliskan bahwa jumlah pria Bani Naftali yang sanggup berperang yang usianya di atas 20 tahun berjumlah 53.400 orang, bilangan 1 ayat 43. Pemimpin Bani Naftali ketika itu ialah Ahira bin Enan, bilangan 2 ayat 29. Sementara itu, pada waktu masuk di tanah Kanaan, jumlah pria Bani Naftali yang sanggup berperang yang usianya di atas 20 tahun berjumlah 45.400 orang, bilangan 26 ayat 50. Berkat Musa untuk suku Naftali. Ulangan 33 berisi berkat Musa untuk semua suku Israel. Mulanya Musa memberkati putra-putra Yakub dari kedua istrinya, sesudah itu dia memberkati putra-putra dari gundik-gundik Yakub. Tentang Naftali, Musa berkata, "Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan." Ulangan 33 ayat 23. Perkenanan Tuhan atas Naftali, putra Bilha yang lebih muda ditunjukkan dalam kesuburan dan keindahan luar biasa dari warisannya, khususnya di wilayah selatan dari pantai Kineret. Suku Naftali di tanah Kanaan. Suku Naftali menerima daerah kepunyaan mereka menurut undian yang ke-6 pada zaman Yosua. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon tarbantin di Zaananim, Adaminekeb dan Yabneel, sampai ke Lakum dan berakhir di Sungai Yordan. Daerah Naftali juga bersinggungan dengan wilayah Zebulon, Asyer, dan Yehuda. Yosua 19 ayat 32-39. Wilayah Naftali mencakup banyak gunung dengan padang penggembalaan dan lembah-lembah yang baik untuk ditanami. Daerah ini merupakan salah satu wilayah di mana Salomo memperoleh perbekalan. 1 Raja-Raja 4 ayat 15. Di barat laut Danau Galilea, di pesisir pantainya, terletak dataran Genesaret yang subur. Air berlimpah-limpah disediakan oleh sumber-sumber yang banyak sekali. Sementara, Naftali bagian utara cukup menderita selama peperangan para raja. Wilayah itu dirusak oleh Ben-Hadad I, Raja Aram. 1 Raja-Raja 15 ayat 20. Selang beberapa waktu kemudian, wilayah tersebut dikuasai oleh Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Penduduknya yang mendiami wilayah barat Yordan yang pertama ditawan dalam pembuangan. 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Suku Naftali dalam sejarah. Barak adalah seorang panglima pemimpin tentara pada zaman Hakim Deborah
Namanya adalah sosok yang paling dikenal dalam suku Naftali. Dalam nyanyian Deborah, suku Naftali bersama suku Zebulon dipuji keberaniannya dalam perang melawan Sisera. Hakim-Hakim 5 ayat 18. Selain itu, orang-orang dari suku Naftali adalah salah satu suku yang datang memenuhi panggilan Gideon untuk berperang melawan Midian. Hakim-Hakim 4 ayat 6, Hakim-Hakim 5 ayat 15. Ketika kerajaan Israel pecah pada zaman Raja Rehabeam, suku Naftali bergabung dengan kerajaan Israel Utara bersama 9 suku lain. Sewaktu kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur dan semua penduduknya dibuang ke tempat lain, suku ini ikut tersebar dan terhitung sebagai 10 suku terhilang dari Israel. Matius 4 ayat 13-17 mencatat, pekerjaan Yesus memberitakan kabar baik dimulai dari daerah suku Zebulon dan suku Naftali. Ayat ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya 9 ayat 1-2. Ayat-ayat ini dirujuk karena Yesus Kristus memulai tahun pertama pelayanannya di Galilea sebagaimana dicatat pada Matius pasal 4 ayat 12-16. Di wilayah Naftali, Yesus menjalani kebanyakan dari masa hidupnya di depan umum. Seperti di dataran Genesaret, Bethesda, Kapernaum, dan Korazin yang semuanya terletak di wilayah Naftali. Matius 4 ayat 15. Selain itu, di Naftali terletak markas-markas besar kelompok Zelot Yahudi yang berjuang menentang penindasan orang Romawi. Bahkan seorang dari ke-12 murid Yesus adalah orang Zelot. Demikian fakta Alkitab tentang Naftali. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apalagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!